Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Sekarang adalah tanggal 4 hari Selasa, tanggal 4 Januari 2021. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء صدق الله العظيم. وقال أيضا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما صدق الله العظيم. Allah lah pencipta langit dan bumi dan isi antara keduanya. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini yang selalu dipertanyakan oleh Christian Prince dengan para muridnya ialah apa buktinya Allah itu ada? Masya Allah. Apa buktinya bahwa Allah itu ada? Kalau memang ada Allah, apa buktinya? Nah, bukti ada Allah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sudah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, tiada arti rasanya makan dan minumku, amal usahaku, kalau aku tidak melihat Engkau ya Allah. Apa buktinya bahwa Engkau itu ada ya Allah? Perlihatkanlah kepadaku. Ternyata Allah menjawab pertanyaan Nabi Musa. Pergilah Nabi Musa ke Bukit Tursina ingin melihat Allah. Nah, pendahuluannya untuk melihat Allah itu adalah cahaya-cahaya sebelum melihat Allah. Baru saja melihat cahaya-cahaya itu, Nabi Musa sudah tidak tahan dan tubuhnya menjadi hancur, tergenang menjadi darah semuanya. Kemudian beliau dihidupkan, dinormalkan kembali. Kesimpulannya apa? Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Hei Musa, tidak ada seorang pun yang bisa hidup kalau memandangku. Rupaku tak bisa dilihat dan suaraku tidak bisa terdengar. Engkau tidak bisa melihatku." Maksudnya, membuktikan Allah itu bukan melalui mata yang kasar, bukan melalui mata kasar, tapi melalui mata hati, bukan melalui logika yang kasar, tetapi melalui pemikiran fitrah kemanusiaan. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, kenapa Nabi Musa meminta melihatnya? Karena yang ada di sekelilingnya waktu itu adalah para penyembah api, para menyembah berhala, yang Tuhan mereka bisa langsung dilihat patung anak sapi. Jadi Nabi Musa ingin pula lah melihat Tuhannya, sebagaimana kepercayaan-kepercayaan lain juga melihat Tuhannya. Nah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak bisa melihat Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, lalu kalau tidak bisa dilihat, tidak adakah Tuhan? Nah, yang tidak bisa dilihat tapi dia ada bukan hanya Tuhan. Nah, kalau kita lihat sentrum listrik tak bisa terlihat, tapi dia ada. Suara saya kan kedengaran tapi tidak bisa dilihat, tapi ada. Apakah suara karena dia tidak bisa dilihat lalu dia tidak ada? Tidak demikian. Jadi adanya Allah, keberadaannya Allah tidak harus dilihat dengan mata kepala manusia sendiri.
Allah berfirman itu dalam surat Yohanes ayat 37. Ada umpamanya dalam kitab Injil ya, kitab Yesaya juga pasal 43 ayat 11. Itu sudah disebutkan, kamu tidak bisa melihat Tuhanmu, bentuknya, suaranya pun tak pernah kamu dengar. Nah, lalu Nabi Muhammad atau Nabi Isa, Nabi Musa mendapatkan wahyu dari mana kalau tidak mendengarkan suara Allah? Bukan suara Allah yang dia dengar, tapi ilham yang masuk ke dalam otak dan hatinya. Ilham itulah berupa sinyal-sinyal Morse yang dibaca oleh nabi-nabi yang cerdas. Nabi-nabi itu bisa membaca sinyal-sinyal Morse itu, menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab kalau dia orang Arab, bahasa Ibrani kalau Nabi Musa, atau bahasa Syriani. Nah, jadi Nabi itu bukan mendengarkan suara Allah langsung, tapi mendengarkan isyarat-isyarat dari Allah. Ada isyarat itu yang dibawa oleh malaikat Jibril, ada yang langsung berupa ilham. Itu yang diterjemahkan oleh Nabi yang mempunyai sifat fatonah, yang cerdas. Nah, Christian Friend katanya, Tuhan umat Islam itu tidak ada karena tidak kelihatan. Ya, sama dengan Tuhannya Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan apa? Tuhanku, Bapakku menyatakan kepadaku bahwa semua yang engkau perbuat itu, Isa, adalah dariku. Kalau ingin mendengarkan ajaran Allah, dengarkan ajaranku. Ingin sampai kepada Allah, ikutlah aku. Tidak ada yang sampai kepadaku kalau tidak mengikut aku. Ya, manusia tidak bisa mengambil sendiri, membaca sinyal-sinyal itu sendiri dari Allah. Haruslah melalui perantaraan Nabi dan Rasul. Tidak akan sampai kepada Allah tanpa penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu hormat, lalu Allah mau dilihat secara fisik. Itu memang pola pikir dari dahulu. Kaum Ad-Dahri namanya, kaum Dahriyun, menyatakan Allah itu adalah waktu. Jadi waktulah yang menyebabkan segalanya terjadi. Itunya kelompok Ad-Dahriyun. Dan ada lagi kelompok yang Daur dan Tasalsul, serba materi benda berasal dari benda yang lain. Jadi pertanyaan ini sudah diantisipasi semenjak dari zaman dahulu, zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Hud, Ismail, sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, memang tidak akan bisa melihat Allah yang Maha Suci. Karena itu di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta'budallah, itu yang dikatakan ihsan. Ma huwal ihsan? Apa yang dikatakan ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Cobalah engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Memang kamu tidak akan bisa melihat Allah, tapi yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Nah, jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, harus dilihat juga. Kalau tidak bisa dilihat, Allah itu tidak ada. Banyak yang tidak bisa dilihat, tapi ada. Orang buang angin, kentut. Itu kalau tidak berbunyi, orang tidak nampak itu. Apalagi kalau tidak berbau. Nah, untung aja buang angin itu berbau. Orang kata, ada yang buang angin, ada yang kentut. Nah, dia tidak nampak, tapi tercium baunya. Bisa juga tidak nampak, tidak berbau, tapi orang buang angin juga. Nah, apalagi hal-hal yang bersifat suci. Dalam benda sehari-hari sajalah. Umpamanya atom tidak bisa kita lihat. Apakah atom itu tidak ada? Ada, dari dulu orang bisa bilang atom. Itu tidak, atom terbagi. Atom tidak terbagi lagi. Atom itu ada. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, oleh Christian Friend katanya harus bisa terlihat.
Kalau tidak terlihat berarti tidak ada. Berarti dia mengingkari ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, suhuf-suhuf kepada Ibrahim dan Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya lembaran-lembaran. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran catatan firman Allah di zaman Nabi Musa dan zaman Ibrahim. Zaman Ibrahim dan Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, jadi pada minta hormat, yang minta bukti itu biasanya orang komunis yang tidak ada iman, tidak percaya sedikit pun. Tapi memang jumlah orang komunis sekarang katanya di dunia meningkat. Semenjak robohnya, banyak dirobohkan di Italia, 2.500 gereja dirobohkan. Di Amerika, di New York, banyak di daerah di Eropa. Nah, orang itu larinya kemana? Tidak semuanya masuk Islam. Sebahagian melarikan dirinya kepada komunis ateis, setidaknya agnostik. Artinya tidak mau peduli tentang adanya Tuhan, tentang agama. Nah, jadi lebih baik membicarakan tentang apa untungnya orang bertuhan. Nah, ini lebih bagus. Disebutkan ada atau tidak adanya, nanti orang-orang komunis tidak pernah tuntas itu. Tidak pernah tuntas. Jangankan ada tidak adanya Allah itu menurut pikiran komunis. Tentang angka sajalah. Angka yang paling dekat kepada angka 1 menurut matematika angka berapa? Kan angka 0,9. Tapi ada yang lebih dekat lagi, 0,99. Yang lebih dekat lagi 0,9999. Itu yang sangat dekat dengan angka 1. Sampai seterusnya, sampai tidak terhingga. Itulah modelnya pikiran materialisme, sampai tidak terhingga. Tidak ada tuntasnya. Untuk menuntaskannya itu hanyalah dengan fitrah yang di dalamnya ada keimanan. Jadi yang disebutkan di dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia yang dilahirkan, apakah anak orang Islam, anak komunis, anak Kristen, anak Yahudi, semua yang lahir itu sudah mempunyai fitrah untuk dilindungi oleh Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fitrahnya itu sudah ada. Nah, ada fitrahnya itu yang diisi dengan pendekatan Yahudi, ada pendekatan Nasrani, ada pendekatan Majusi. Kalau pendekatan Majusi untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui api, menurut dia api inilah yang menjadi perantara mendekatkan dia dengan Allah. Yang disembahnya bukan api, yang disembahnya juga Allah, cuma dia melalui pentaraan api. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, nah, orang-orang ateis, komunis tidak semuanya jahat. Sebetulnya mereka berada dalam pencarian yang disebut la ilaha, tidak ada Tuhan. Itu pencariannya orang-orang ateis. Tapi nanti setelah ketemu, tinggal dia mengucapkan lagi illallah, kecuali Allah. Jadi ateis itu sudah setengah tauhid. Zakir Naik juga sering mengulang-ulang itu. If you agnostic, if you communist, you have faith. Jika kamu itu ateis, kamu sudah setengah beriman. Kenapa? La ilahanya sudah, tinggal illallah. Nanti pencarian. Setelah pencarian, misalnya yang mencari Tuhan itu melalui sains, itu adalah Albert Einstein. Albert Einstein dia melihat teropong elektronik. Nah, di dalam teropong elektronik itu dia lihat itu atom jutaan kali lebih besar daripada aslinya. Teropong elektronik. Maka pun dia melihat proton, neutron, elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Apa kata Einstein? Waduh, dahsyatnya atom ini. Kalau beginilah teraturnya atom ini. Elektron yang teratur mengelilingi inti atom, mengelilingi foton, teratur, ada ukurannya walaupun kecil, tapi dahsyat tenaganya. Atom ini kecil materinya, dahsyat luar biasa kemampuannya. Itu yang disebut tenaga atom. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Einstein membuktikan
nampaknya elektron itu bergerak mengelilingi inti atom begitu indah. Nah sebentar ya Pak Ibu. Assalamualaikum. Bang di tengah, coba maju ke tengah sedikit. Kira-kira 6 buah mobil dari yang deret paling depan. Deret pertama. Tengok ada 6 buah, 7 buah. Nampak tuh mobil awak kan ada lingkaran biru. Nampak? Itulah. Bapak nunggu ya. Nah, maaf Bapak Ibu serta saudara sekalian, ada gangguan sedikit yang nelpon. Nah, kembali kita kepada apa yang disampaikan oleh Einstein. Melihat teraturnya, kalau beginilah teratur atom ini, pasti ada yang menciptanya. Kalau beginilah teraturnya atom ini, pasti ada yang mengaturnya. Nah, mengatur itu dalam bahasa Arabnya Rabbil Alamin, mengatur sekalian alam. Nah, atom itu alam diatur oleh Allah. Maka Einstein mengatakan, science without religion is lame. Kalau sains saja tanpa adanya keimanan, itu adalah seperti orang buta, seperti orang lumpuh. Sebaliknya, religion without science is blind. Kalau hanya Islam, kalau hanya iman saja tanpa sains, tanpa ilmu, tak ubahnya seperti orang lumpuh. Jadi sains tanpa agama seperti orang buta, agama tanpa sains seperti orang lumpuh. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, betapa hebatnya pencarian seorang yang bernama Einstein dengan teori relativitasnya. Dia akhirnya menemukan bukti adanya Tuhan di alam semesta ini. Nah, jadi Bapak Ibu memang cara berpikirnya tingkat tinggi, pembuktian secara ilmiah. Itulah Einstein. Nah, kalau kita yang sederhana, itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kecil. Apa yang dilihatnya ketika kecil itu? Yang dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ialah dia lihat bulan yang terbit di malam hari. Ada rembulan. Tapi nanti rembulan ini nanti tenggelam. Nah, kemudian ada matahari juga tenggelam. Nah, kalau begitu itu bukan Tuhan. Itu yang mau disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tidak jadi. Nah, akhirnya beliau setelah dewasa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran di dalam bahasa Arab agar kamu bisa memahami. Lisa, duluannya. Mana kita lewat? Hah? Mana? Sebelah kiri. Mana? Tuh, oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baca. Alhamdulillahilladzi anzala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبر
كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باهع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ngisinya bang? Gimana berapa? Minimal 25. 25, oke. Isi dulu. Minimal 25. Dalam tas mak tadi. Isi 50 lah. 50 ya? 50. 50 ambil dari 50. Bismillah. Ada uang ini. Enggak, dalam tas maknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja khairan sadidan mirkunhu wa yubashshiral mu'minin wa yubashshir dapat duit tadi wa yubashshiral mu'minin alladzi apa kata resmi tadi? Berapa menit lagi tuh? Masih lama. Ada setengah jam. Fika apa tadi? Sempat nangis-nangis, peluk-peluk, foto-foto. Fika juga, emaknya? Bisa. Terima kasih. Emak Fika situ juga tadi? Iya. Iya. Dan yang pulang ke mobil tadinya tuh? Siapa supirnya? Emak Fika? Ijan. Bismillahirrahmanirrahim. Servis pun ada Bu Dewi Yami. Hah? Di servis pun ada Bu Dewi Yami. Depends on what Oh, kind well, of food. servisnya. Dry food collects less bacteria than say Menantu pertamanya lah ya. liquid in it. Soalnya awaknya nanti petang. Kalau nanti pertama-tama pertama servisnya. Kita di dalam 46 menit 36 detik. Dalam tadi. Iya. Jadi kalian apa nih Bang Mi dah masuk ke apa? Udah Pesawat. 11.40 udah.